Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Rizal MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Elo Armeta Sefira, NIM 210131600889 offering A3A akan mempresentasikan tentang bab 10 yaitu politik dan cita tanah air dalam perspektif Islam. Politik dalam perspektif Islam. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Di dalamnya terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Politik memegang peranan penting dalam Islam karena melalui politik, perdamaian dan ketertiban dapat diwujudkan. Dalam Islam, politik harus netral dan keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khilafah Allah. Karena itu, jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan, sebab dengan cara ini fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi secara maksimal. Politik dalam Islam bertujuan untuk ihamatud dinwa siasatud dunia, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Prinsip dalam berpolitik agar politik membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Yang pertama, syura atau musyawarah. Yang kedua, adil. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, musawah atau persamaan. Yang kelima, ijma atau kesepakatan. Variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang pertama, tipologi relasi agama dan negara. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat 3 tipologi relasi agama dan negara, yaitu tipologi teodemokrasi, tipologi sekunder, dan tipologi moderat. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pemerintah di Indonesia, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah, karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali RA menjadi khalifah. Prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam yaitu prinsip amanah, prinsip keadilan, prinsip ketaatan, prinsip musyawarah. Institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pimpinan dalam sistem ini disebut khalifah. Istilah khalifah digunakan oleh kelompok muslim tertentu untuk mewakili cita-cita mereka untuk mendirikan negara Islam dan mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berdasarkan syariat Islam. Di dalam Islam tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun, prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman yang mengiringinya. Konsep khilafah sering menjadi bahan diskusi masyarakat Islam terkait penerapannya di masa kini. Cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia atau fitrah, karena di tanah air itulah manusia dilahirkan dan dibesarkan, dididik dan disayang. Cinta tanah air menimbulkan nasionalisme, yaitu yang pertama, kesadaran dan semangat cinta tanah air. Yang kedua, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Yang ketiga, menyunjung persatuan dan kesatuan. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot, yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, dan memelihara persatuan dan persatuan. Islam memandang bahwa mencintai tanah air adalah suatu tindakan yang baik. Di antara bukti Islam tentang cinta tanah air adalah sikap Rasulullah SAW terhadap tanah air kelahirannya.
Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah air. Ajaran ini merupakan salah satu wujud penerapan 4 pilar kebangsaan. Sikap cinta tanah air perlu dipupuk dan ditanamkan dalam hati dengan harapan tanah air Indonesia akan terus menjadi negeri yang aman dan damai. Tanah air bukanlah milik pribadi atau golongan agama tertentu. Tanah air adalah milik setiap warga negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.